Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Setiap asrama memiliki prefek atau perwakilan yang setiap mereka memiliki talenta luar biasa. Scene kemudian flashback bentar saat turnamen sihir SMP diadakan, di mana seorang bocah 9 tahun berhasil mengalahkan semua peserta. Dialah Margaret Macaron. Dia nggak menyangka akan berhadapan dengan Rain sebelum menemui Mas. Dan Doi pun segera cosplay jadi Alexis Sanchez. Menurut Macaron, nggak semua pengguna sihir pengen jadi visioner suci. Karena itu sekedar gelar. Macaron pun kembali membandingkan dirinya yang murni cari kekuatan. Beda level dengan Rain yang cari posisi bawahan. Pindah ke Mas and all artis yang malah sibuk main game. Yang nampak bisa menambah darah mereka. Balik ke Rain dan Macaron yang nampak makin sengit aja. Dan kini Rain harus terkunci jurus Howling Sound. Macaron menanyakan pada Rain mengapa manusia butuh rangsangan. Menurutnya rasa bosan yang menghampiri itu sama dengan mati. Karena menurutnya juga level Rain masih berada di bawahnya. Dia menyayangkan sikap Rain yang ikut campur dalam keadaan ini. Namun perkataan Mas yang bertekad jadi visioner suci tanpa sihir dan mengubah persepsi dunia menjadi motivasi Rain untuk terus menguatkannya. Di asosiasi sihir, Nerei nampak percaya bahwa Rain tetap terluka saat melawan Macaron. Namun menurut Pak Capsek, dari sekian banyak orang yang ada di Akademi Easton, tak banyak yang memiliki tanda sihir garis 3. Dan Rain merupakan orang termuda yang mendapatkannya. Mas yang terus-terusan dapat langkah jelek berniat mencari udara segar tak jauh dari rumah. Namun dia malah lebih dekat ke pertarungan Rain dan Macaron. Macaron sungguh bahagia karena bisa melawan pengguna sihir garis 3 yang seumuran dengannya. Karena dia percaya sihirnya akan bereaksi jika targetnya merapalkan mantra. Rain juga menduga ini adalah perintah dari Orter. Namun Macaron mengelak. Rain kembali menjelaskan bahwa Mas nggak memiliki sihir. Di dunia sihir ini, dia udah pasti akan dieksekusi. Berbeda dengan kebanyakan orang yang pasti akan putus asa. Mas memilih berjuang melawan takdirnya. Macaron masih pede akan jurusnya, sementara dua pengawalnya juga sama. Percaya jika jurus dan bakat Macaron tak tertandingi. Mereka bertiga akhirnya saling kerjasama membentuk grup dangdut untuk melawan Rain. Nerei masih penasaran dan dijelaskan bahwa pemilik tanda itu adalah pilihan dewa yang tentu memiliki sihir lebih banyak dan membangkitkan wujud sejati tongkat sihir yang udah nggak aktif lagi. Hal itu langsung dibuktikan Rain dengan melenyapkan jurus milik Macaron. Lalu memanggil tongkat dewa miliknya. Meski coba dihadang dengan jurusnya, jurus Black Partisan dari Rain mengakhiri pertarungan ini. Summons Ares Sword Cane Black Partisan Sumida Sound Shield. Mas pun tiba-tiba muncul dan berterima kasih padanya. Gak lupa Rain pun coba ngasih beberapa wejangan untuknya. Macaron rupanya berhasil kabur sambil membawa dua pengawalnya. Dia nampak terkesima pada jurus Rain barusan dan masih menyimpan energi untuk melawan Mas si target utama. Di asrama, Finn nampak frustasi akan beban yang ditanggungnya. Begitu juga Lance yang berjanji pada adiknya. Dot dengan segala keruwetannya, sementara Mas masih santai makan kue sepatu sambil mendengarkan cerita sedih. Setelahnya, nggak lupa, ucapan terima kasih ia lontarkan untuk abah tercintanya. Lalu kita ditunjukkan tahapan untuk menjadi visioner suci, mulai dari pengumpulan koin, ujian kandidat, ujian pemilihan. Namun karena adanya gangguan dari Innocent Zero, maka ujian dimajukan. Dan syarat yang sebelumnya harus mengumpulkan 5 koin, dipangkas jadi 3 koin aja. Semua peserta telah berkumpul di arena, termasuk si Macaron. Mas yang lagi berjalan ke arena, dicegat oleh Orter dengan kata-kata nyelekitnya. Namun Mas berjanji akan melawannya nanti.
Dengan segala yang ia bisa, dia pun memasuki arena. Keberadaannya jadi bahan bulian seisi arena. Peserta lengkap, ujian pertama resmi dimulai. Inilah perburuan The Other Fun. Intinya, cuma nyari kunci, terus kabur karena bakal dikejar-kejar zombie embek sepanjang waktu. Jika lulus, mereka berhak lanjut ke ujian utama. CCTV sihir disiapkan untuk mencegah kecurangan, dan pertandingan resmi dimulai. Ada yang putus asa, ada yang pede bisa melewatinya, tapi satu yang belum mereka tahu, zombie embek itu kebal akan sihir apapun. Dan ada satu peserta yang gugur. Dot dan Finn coba cari jalan keluar pakai logika mereka. Sebenarnya tujuan dari ujian ini adalah untuk mengukur strategi terbaik saat diharuskan kabur. Saat MC menyuruh mereka untuk kabur, yang dilakukan Mas malah tapi iblis itu langsung pulih seketika dan balik mengejar Mas. Untung aja ada teman yang membantu Mas dengan sihir pengecilnya. Dia tahu bahwa iblis itu hanya sensitif terhadap suara. Sihirnya bisa merubah ukuran benda sesuka hatinya. Tak lupa, dia mengajak untuk kerjasama aja. Dan menurutnya, letak kunci itu pasti berada dalam jangkauan sang iblis. Dijelaskan panjang lebar, Mas malah dan mereka pun sepakat untuk membuntuti iblis. Peserta lain pun sama, merasakan susahnya menghadapi ujian ini. Mas dan Max benar-benar mengikuti iblis dan hanya menggunakan isyarat untuk komunikasi. Hingga akhirnya mereka menemukan balon itu. Lagi-lagi Mas yang ceroboh. Mereka pun kembali menyusun strategi, tapi lagi-lagi belajar dari kesalahan pertama dan kedua, mereka kerjasama untuk ketiga kalinya. Max bagian membesarkan balon, dan Maslah yang mengisi udara dengan gerakan puting beliung breakdance. Dan akhirnya kunci pertama berhasil mereka dapatkan berkat combo menakjubkan ini. Di tempat lain, para peserta satu persatu juga mulai mendapatkan kunci dengan cara mereka sendiri. Kecuali Finn yang masih jadi beban seperti biasa. Balik ke Mas yang berniat ngasih kuncinya pada Max. Namun Max menolaknya. Dia mengetahui semua berita Mas dari Rain dan menyuruh Mas untuk bergegas keluar arena. Sambil berlalu pergi, Mas kembali mengucapkan terima kasihnya. Tapi tiba-tiba Luo dari asrama Orca menyerangnya. Pindah ke Mas yang berhasil keluar arena, disambut Dot, Finn, dan Lance. Mas masih penasaran kenapa Max ngasih kunci padanya. Dan setelah pintu terbuka, Max terlihat tak berdaya. Dan Luo berhasil menjadi yang terakhir sebagai peserta selanjutnya. Kekejamannya pada Max membuat Mas nggak terima. Meski Luo merupakan siswa lanjutan terbaik tahun ini, namun itu nggak berarti apapun di hadapan Mas. Pen disiram pakai air, tapi Mas pede bahwa nggak ada orang yang lebih kuat darinya. Tentu aja Luo merasa direndahkan. Belum sempat baku hantam, mereka udah dipaksa untuk melaju ke babak berikutnya. Di ujian ini, mereka terbagi menjadi 3 tim yang berisi 3 orang. Ujian ini adalah kristal kehidupan. Setiap tim akan mendapat kristalnya dan mereka harus menghancurkan kristal milik lawan. Tapi seperti biasa, Mas malah dilema mereka rasakan ketika tahu bahwa Lance terpisah dari tim mereka. Finn masih ragu akan kekuatannya dan bermaksud mengandalkan Mas. Dan Dot. Entah apa yang mereka rencanakan. Yang pasti, mereka siap untuk menjaga kristal terakhir yang dimiliki Finn. Dan mereka dikirim ke dunia kristal yang merupakan arena pertarungan. Tapi sialnya, di tempat ini mereka harus terpisah pula.
Itu dia Cis rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Cis. Adios, pamitos.